Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan akan menyelesaikan permasalahan Laut Ambalat dengan jalur damai. Pernyataan tersebut merespons adanya penolakan Malaysia menggunakan istilah Blok Ambalat di perairan Kalimantan. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah sepakat dengan Presiden Prabowo untuk mengelola Blok Ambalat secara bersama-sama. Penolakan Malaysia menggunakan istilah Blok Ambalat yang selama ini menjadi subjek sengketa dengan Indonesia membuat riuh sepekan terakhir. Hal ini bermula dari pidato Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan, yang menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Kalimantan. Penolakan membuat Presiden RI Prabowo Subianto angkat suara. Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian damai antara Indonesia dan Malaysia. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di perbatasan, salah satunya perairan Ambalat. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut akan ada pengelolaan secara bersama apabila ditemukan adanya peluang ekonomi di Laut Ambalat. Kesepakatan tersebut terjadi saat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat sengketa yang terjadi di Blok Ambalat bisa diselesaikan melalui 3 cara damai, yaitu melalui Mahkamah Internasional, perundingan, dan yang terakhir melalui pengelolaan bersama. Ini Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang masalah ini bisa diselesaikan secara damai, tetapi bisa juga dengan perang. Meskipun kalau dengan perang tidak akan memberikan keuntungan bagi siapapun. Nah, secara damai itu ada 3 opsi. Pertama adalah menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Internasional, ya, seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Tentu Indonesia tidak akan mau karena kita punya pengalaman yang buruk. Yang kedua adalah menunggu perundingan sampai kemudian bersepakat. Permasalahannya adalah kesepakatan itu akan sulit untuk didapat karena ini sudah berkali-kali kita rundingkan, bahkan sampai 43 putaran kalau saya tidak salah. Dan dari Malaysia tetap masih mau menggunakan peta yang mereka buat tahun 79, walaupun mereka sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 82, tapi kita tidak bisa paksakan untuk memberlakukan Konvensi Hukum Laut 82. Sementara Indonesia menggunakan Konvensi Hukum Laut 82. Nah, permasalahannya adalah kita tentu tidak akan mau mundur, dari pihak Malaysia juga tidak akan mundur, ya, karena tidak akan sebuah negara kalau klaim terhadap kedaulatan atau hak berdaulat mau mundur 1 inci pun. Jadi itu yang membuat lama. Nah, kemudian yang ketiga opsinya adalah yang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yaitu melakukan joint development. Intinya mereka mengatakan, udahlah, kita sengketa tetap ada secara hukum, tapi sayang kalau sumber daya alam yang di sana ada itu tidak dimanfaatkan. Bagaimana kalau kemudian kita memanfaatkan secara bersama di wilayah yang beririsan antara klaim Indonesia dengan klaim Malaysia. Meski demikian, Hikmahanto mewanti-wanti pembahasan detail terkait kesepakatan bersama pengelolaan Blok Ambalat dikhawatirkan bisa membuat perundingan akan memakan waktu. Ya, jalur damai yang beliau sampaikan, dugaan saya adalah seperti yang sudah disepakati dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yaitu melakukan joint development. Jadi terhadap wilayah tersebut, kita akan mengatakan, oke, kita masih punya sengketa hukum, tapi kita teruskan itu, sengketa hukum itu, tetapi sambil menunggu sengketa itu selesai, kita kerjasamakan wilayah yang beririsan ini. Dan nantinya akan dibagi secara fair. Memang kemudian masalahnya fair itu seperti apa. Nah, ini pun akan menjadi perundingan bagi dua pemerintahan yang mungkin akan memakan waktu. Kenapa? Fair menurut Indonesia belum tentu fair menurut Malaysia. Demikian juga Malaysia belum tentu fair menurut Indonesia. Nah, ini
yang orang bilang kalau kita melakukan perundingan, setannya itu, the devil, is on the detail. Pada masalah-masalah yang rinci, kalau antar pemimpin kedua negara, mudah mengatakan joint development. Tetapi ketika masalah yang rinci, nah itu yang jadi masalah. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa Indonesia bukan pertama kali melakukan joint development ini. Perairan Ambalat merupakan wilayah laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan Sabah, Malaysia, yang menjadi salah satu sengketa di perbatasan. Kawasan ini sangat penting secara strategis, ekonomis, dan geopolitik, serta menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sejak awal 2000-an. Tim TV One mengabarkan.